Cedera pada olahraga 60% terjadi pada tungkai bawah. Salah satunya adalah kerobekan ligamen, terutama pada lutut dengan tingkat kejadian 16%. Salah satu ligamen yang rentan mengalami cedera adalah ACL atau disebut juga dengan anterior cruciatum ligament. Nah, cedera ACL juga sering terjadi pada kegiatan olahraga yang pada dasarnya terdapat gerakan seperti jongkok, memutar, menghentikan gerakan, dan melompat. Cedera pada ligamen ini dapat terjadi secara kontak atau non-kontak. Studi menyatakan bahwa perempuan memiliki resiko lebih besar cedera ACL dibandingkan pria pada kejadian kontak langsung. Pada cedera akut ACL, saat kejadian cedera biasanya terdengar bunyi popping yang kemudian diikuti nyeri yang sangat hebat, sehingga tidak mampu melanjutkan aktivitas. Hilangnya ruang lingkup gerak sendi dan terjadi instabilitas pada sendi lutut. Pada penata laksanaan medis, kasus robeknya ACL akan dilakukan rekonstruksi ACL oleh ortopedi. ACL rekonstruksi dilakukan apabila sudah dilakukan serangkaian tes berupa pemeriksaan fisik, pencitraan berupa MRI, dan X-ray untuk mengetahui apakah ada problem dengan tulangnya. ACL rekonstruksi adalah prosedur bedah untuk mencangkok ACL dengan menggunakan jaringan tendon hamstring, quadriceps, atau patella. Pada prosesnya pemilihan jaringan cangkok ini dipertimbangkan berdasarkan integrasi permukaan tulang dan risiko kegagalannya. Sudah jelas ya, apabila stabilitas sendi lutut problem akibat cedera ACL robek atau putus wajib untuk dioperasi, karena ligamen yang putus tidak bisa diregenerasi lagi. Solusinya dilakukan rekonstruksi ACL. Nah, setelah kondisi pasca rekonstruksi belum selesai sampai di sini, pasien diwajibkan atau diharuskan menjalani rehabilitasi pasca ACL rekonstruksi. Jadi, setelah operasi tidak serta-merta pasien bisa pemulihan dengan sendirinya ya. Rehabilitasi pasca operasi dimulai sehari setelah operasi. Terdapat 4 fase program rehabilitasi agar pasien dapat kembali ke olahraga. Untuk mencapai target setiap fase dibutuhkan rencana program treatment dengan modalitas dan exercise spesifik. Penting dilakukan agar tahapan-tahapan rehabilitasi pasca rekonstruksi ini dilewati dengan disiplin yang tinggi dan kesabaran. Proses rehabilitasi pasca rekonstruksi sama pentingnya dengan proses operasi. Bisa disimpulkan ketika menjalani rekonstruksi sudah disiapkan mental untuk menjalani rehab minimal 6-9 bulan, bahkan bisa sampai 12 bulan. Kenapa? Karena jaringan yang putus adalah ligamen, sedangkan yang dicangkokkan atau graftnya adalah tendon. Kedua jaringan ini berbeda fungsi dan fisiologinya. Sehingga dibutuhkan proses yang panjang agar graft ini sesuai dengan fungsi awalnya ligamen untuk memberikan fiksasi dan stabilisasi pada sendi. Fase 1, recovery formal surgery, dimulai setelah rekonstruksi dilakukan hari pertama hingga 4 minggu. Tujuan dari fase awal ini, yang pertama mengembalikan kemampuan untuk meluruskan lutut atau ekstensi penuh. Yang kedua, mengurangi pembengkakan. Dan yang ketiga, mengembalikan fungsi otot quadriceps. Awal operasi biasanya lutut mengalami bengkak. Bisa kita lakukan manajemen awal pemberian kompres es secara teratur, dilakukan ke daerah sekitar lutut dan menggunakan perban kompresi atau stocking. Latihan selama fase ini biasanya termasuk latihan otot quadriceps dasar serta berbagai latihan gerak yang smooth untuk meningkatkan fleksi dan ekstensi lutut. Fase 2, Strength and Neuromuscular Control. Setelah fase 1 tercapai 4 minggu setelah rekonstruksi. Selama fase ini tujuan utamanya adalah yang pertama, mengembalikan keseimbangan satu kaki atau single leg balance. Yang kedua, memulihkan sebagian besar kekuatan otot tungkai Anda. Dan yang ketiga, kemampuan untuk melakukan jongkok satu kaki dengan keselarasan dan teknik yang baik.
Latihan umum yang termasuk selama fase rehabilitasi ini adalah latihan jinjit, penguatan otot pinggul, latihan pola jalan yang normal, squat, sit up, and lunges. Low impact activity, aktivitas non-aerobik seperti berenang, berjalan, dan bersepeda juga bisa dilakukan dalam fase ini. Fase 3, running, agility, and landing, biasanya dimulai 11-12 minggu setelah rekonstruksi. Tujuan dari fase 3 ini yaitu, pertama, dapat melakukan gerakan melompat yang sangat baik seperti teknik, jarak, dan daya tahan. Yang kedua, program agility atau kelincahan dan permainan atau aktivitas olahraga yang dimodifikasi. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan otot dan keseimbangan. Latihan kelincahan seperti melompat, shuttle run, dan ladder drill adalah inklusi latihan umum pada fase 3. Fase keempat, biasanya dimulai dari 16 minggu sampai 20 minggu setelah rekonstruksi. Tujuan dari fase ini adalah fokus untuk persiapan kembali ke olahraga atau return to sport. Pada fase ini, rehabilitasi akan fokus pada latihan spesifik olahraga seperti kelincahan, plyometrik, dan sprint. Protokol rehabilitasi bersifat individual, tergantung cabang olahraga dan posisi bermainnya. Kesimpulan dari rehabilitasi pasca rekonstruksi ACL ini adalah harus mempersiapkan pasien untuk kembali ke aktivitas fungsional dan aktivitas olahraganya. Proses panjang ini dimulai dari tahapan diagnosa akurat, tahapan operasi, dan tahapan rehabilitasi. Ketika mengambil kesimpulan untuk operasi, langkah awal yaitu melindungi penyembuhan grafnya, mengurangi pembengkakan, meningkatkan ROM. Ketika mengambil keputusan untuk operasi, langkah awal yaitu melindungi penyembuhan grafnya, mengurangi pembengkakan, meningkatkan ROM, melakukan penguatan otot dengan sesuai fasenya, neuromuscular training, dan injury prevention training dimasukkan dalam menu latihan untuk mempersiapkan pasien agar aman saat mulai kembali berolahraga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dukung channel YouTube kita untuk terus produksi video edukasi selanjutnya. Jangan lupa aktifin notifikasinya ya.